Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di malam yang cerah ini marilah taat intinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah luar biasa memberikan kita barokah hidayah serta nikmatnya hingga alhamdulillah terbukti sampai malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk terus menjalankan ritual-ritual ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Semoga Allah masih menyampaikan umur kita sampai di akhir Ramadan tahun ini, dan semoga Allah juga masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin amin. Salawat serta salam adalah selalu dan terus kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan kita yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagaimana yang telah tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, di mana ketika itu Allah dalam bahasa kita ini bantatan bukan kalimat malaikat dengan kalimat wala bukan lil malaikati. Dan ingatlah ketika Allah berkata bertukar pendapat kepada malaikat lil malaikat. Apa yang dikatakan Allah menyampaikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, atau akan menciptakan suatu makhluk yang akan dijadikan sebagai khalifah, diberikan tugas sebagai khalifah. Yang dimaksud di sini manusia. Dimana ketika itu para malaikat ini kontra pendapat dengan Allah. Para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan, akan menjadikan fiha di bumi ini makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan, wa yasfiku fiha wa yasfiku dima. Jadi makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan dan senantiasa menumpahkan darah. Kemudian Allah menyampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, aku lebih tahu daripada apa yang kau ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan ayat yang sangat jelas sekali, di mana tugas utama manusia di muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai khalifah. Khalifah secara lafzi, secara harfiah sebenarnya bukan pemimpin atau bukan ketua atau bukan presiden. Tapi dalam bahasa Arab, khalifah ini merupakan wakil. Jadi wakil. Karena khalifah ini maknanya adalah wakil. Tentunya wakil ini adalah ada sesuatu yang diwakili. Jadi kalau katakanlah dalam istilah kita ada wakil ketua, ya, ada wakil presiden, ada mungkin wakil ketua takmir dan seterusnya. Yang perlu diingat bahwa wakil itu tidak boleh tidak sejalan dengan ketuanya, atau wakil ini tidak boleh tidak sejalan dengan yang diwakili. Kalau terjadi seperti itu maka akan terjadi kekacauan.
Kalau ada presiden pergi ke luar negeri, terus wakil presidennya nggak cocok sama presidennya, semua aturan diganti, maka negara itu akan hancur. Maka khalifah di muka bumi ini bukan berarti kemudian kita dipasrahkan semua hal yang ada di muka bumi ini, tidak. Yang dimaksud dengan khalifah adalah Allah memberikan wewenang kepada manusia, tidak semua hal, tapi sebagian wewenang untuk mengelola apa yang ada di muka bumi, dari sumber daya yang ada di dalamnya, dari ilmu yang diberikan, kemudian yang bisa mengolah apa yang ada di bumi ini. Manusia diberikan wewenang, tentunya dengan susunan ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dilarang untuk melanggarnya. Ketika manusia keluar dari yang seharusnya, yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai zat yang maha memberikan wewenang kepada manusia, maka sudah barang tentu Allah akan bertindak, akan mencabut wewenang itu dan memberikan hukuman kepada manusia. Jamaah masyaallah muslimin rahimahullah. Maka dari itu, karena manusia mempunyai tugas yang cukup jelas sebagai khalifah, maka tidak serta-merta Allah itu membiarkan manusia begitu saja. Itulah sebabnya Allah menurunkan 1 bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan, yang berfungsi sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Tarbiyah dari kata rabba yarubbu, ya, artinya memelihara, artinya mendidik, bisa berarti merawat. Jadi makna tarbiyah, Allah mendidik manusia, bukan berarti Allah membiarkannya saja diberikan ilmu sudah, tidak, tapi Allah memelihara manusia. Maka ada istilah Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardh. Jadi makna Rabbun adalah maknanya zat yang maha memelihara, zat yang maha memanage manusia, zat yang maha mendidik manusia. Maka dari itu fungsi dari bulan Ramadan ini diantaranya adalah untuk mentarbiyah manusia, mendidik manusia. Apa yang mau dididik ya, kepada manusia? Apa yang Allah ingin didik kepada manusia? Satu diantaranya adalah tentang ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa. Bertakwa makna lafzinya adalah takut. Apa yang dimaksud dengan takut? Maka ketika kita ambil satu pengertian, di mana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang malaikat, ditanya tentang makna ihsan, mahwal ihsan, kemudian Rasulullah menjawab, al-ihsanu anta Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan ini adalah, yang dimaksud dengan ihsan adalah jika engkau beribadah, jika engkau berbuat kebaikan, engkau merasa melihat atau seperti melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa menghadirkan perasaan bahwa engkau melihat Allah dalam ibadahmu, ya, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu. Jadi ketakwaan orang yang takut kepada Allah seharusnya akan hadir perasaan ihsan dalam dirinya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, entah ibadahnya, entah perilakunya, entah pekerjaannya, akan selalu yakin bahwa Allah melihat dirinya. Maka bayangkan orang-orang yang telah melewati bulan Ramadan ini dan muncul ketakwaan dalam dirinya, maka seharusnya dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang bekerja keluar rumah, meninggalkan istri dan anaknya, ketika hadir ketakwaan dalam dirinya, maka di luar rumah dia akan tetap menjaga, dia akan mencari sebaik mungkin nafkah yang halal, dia akan berusaha sebaik untuk menjaga diri, menjaga kehormatannya, tidak akan berani selingkuh. Begitu juga dengan istrinya yang mungkin ditinggal suaminya bekerja di rumah, karena muncul ketakwaan dalam dirinya, dia tidak akan berani macam-macam. Dia akan menjaga rumah suaminya, dia akan mendidik anaknya dengan baik, dia akan menjaga kehormatan dirinya ketika ditinggal suami.
Ini yang diharapkan oleh Allah dalam diri setiap seorang muslim yang telah menjalani puasa di bulan Ramadan. Jamaah masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, Allah ingin mentarbiyah kita dalam hal istiqomah. Bayangkan kita di bulan Ramadan selama 30 hari penuh dan kita menjalankan ibadah yang begitu-begitu saja, menahan lapar dari pagi sampai sore hari. Ini dibutuhkan keistiqomahan dalam kebaikan. Perlu kesabaran di dalamnya. Mungkin lemes, ya, mungkin capek, ya, harus menjalani terus seperti itu. Harus sholat taraweh terus setiap malam. Ya. Maka terkadang ada waktu umumnya jika sholat taraweh di awal Ramadan masjid ramai. Begitu mendekati pertengahan akhir, kadang masjid menjadi sepi. Ya. Dan inilah bukti Allah ingin mendidik kita dalam hal keistiqomahan. Implementasinya apa? Ketika nanti di luar Ramadan kita lihat akan banyak godaan di luar sana. Banyak dari kita yang mungkin sudah berusaha sebaik mungkin mencari nafkah yang halal, tapi pasti ada godaan di tengah jalan. Godaan untuk mencari keuntungan yang lebih, padahal melewati jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus diterapkan, keistiqomahan dalam bulan puasa ini kemudian harus diterapkan, bahwa kita harus tetap on the track, tetap di jalur yang benar, tetap di jalur yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian poin yang ketiga, di bulan Ramadan ini syahrul tarbiyah. Syahrul tarbiyah, Allah ingin mentarbiyah kita dalam hal kepedulian sosial. Allah ingin mendidik kita dalam hal kepedulian sosial. Jadi bulan Ramadan juga memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa betapa sakitnya menahan lapar, betapa sakitnya orang miskin yang harus terpaksa berpuasa, terpaksa menahan lapar, mungkin karena ekonomi, tidak ada uang yang bisa digunakan untuk membeli makanan, atau tidak ada makanan yang bisa dimakan, atau karena keadaan, karena peperangan seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bisa dibayangkan mereka puasa karena terpaksa, kalau kita puasa karena kewajiban. Maka seharusnya dengan kita melalui bulan Ramadan ini kita menjadi peduli terhadap sesama kita. Banyak di antara kita yang terkadang kekurangan, terpaksa berpuasa karena tidak ada makanan yang bisa dimakan dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Ramadan juga mendidik kita untuk menghargai sesuatu hal yang kecil, ya, sesuatu hal yang sederhana. Bagaimana tidak? Terkadang di luar Ramadan kita menganggap suatu makanan, ya, ada makanan yang khas di suatu daerah yang kita anggap biasa-biasa saja, seperti mungkin pisang goreng, tempe goreng, biasa menurut kita. Tapi bayangkan ketika kita menahan lapar dari pagi sampai sore, makanan yang biasa di luar Ramadan itu akan terlihat luar biasa spesial, lezat sekali. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa terkadang kita menyepelekan hal-hal yang sederhana, kurang bersyukur terhadap hal-hal yang sederhana, padahal itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan juga ketika kita memenuhi kebutuhan kita, ketika lapar, sudah terdengar azan Allahu Akbar, azan maghrib, ya, maka tidak perlu makanan yang mewah, tidak harus makanan yang dibikin oleh kopi yang berkelas, tidak harus makanan yang langka, tidak. Terkadang makanan yang sederhana yang dimasukkan ke mulut dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu sudah membuat kita menjadi kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal yang kecil terkadang kita kurang bersyukur, dan di bulan Ramadan inilah Allah menginginkan kita lebih bersyukur terhadap sesuatu hal yang kecil yang mungkin selama ini kita miliki, yang mungkin selama ini kita sepelekan dalam kehidupan kita. Maka jamaah Allah, marilah kita lalui bulan Ramadan ini tentunya dengan mengambil hikmah yang sempurna. Ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil, tentunya dengan harapan ketika kita sudah tahu maknanya, kita sudah mengerti betul tentang pelajaran yang ada di dalamnya, diharapkan
setelah bulan Ramadan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memegang teguh tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang istiqomah, seorang muslim yang benar-benar menghargai sesuatu hal yang sederhana, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya walaupun hanya sedikit. Aku lupa bihadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.